Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fauzia dari kelompok 75 peserta Kukerta Daring UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di dalam Kukerta Daring hari pertama ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu COVID-19. COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus corona ini dapat menyerang siapa saja. Dan tingkat kematian akibat COVID-19 ini adalah sekitar 4,2%. Virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk negara Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus inilah yang disebut dengan COVID-19. Virus corona ini memang begitu berbahaya, dan cara penularannya pun dapat terjadi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu penularan atau penyebaran virus corona melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernapas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel-partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Selanjutnya yaitu penyebaran atau penularan virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk ataupun bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut, ataupun tangan yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Coronavirus telah menyerang ribuan orang di berbagai negara dan menelan ratusan korban jiwa. Agar tidak terkena penyakit infeksi yang sedang mewabah ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona diantaranya yaitu rajin mencuci tangan sebelum makan dan setelah bepergian keluar rumah. Mencuci tangan dengan benar adalah cara yang paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Selanjutnya, tutup hidung dan mulut saat bersin ataupun batuk menggunakan tisu ataupun lengan baju bagian dalam. Selanjutnya, gunakan masker ketika keluar rumah ataupun saat flu dan batuk agar tidak menular pada orang lain. Penggunaan masker bisa menurunkan resiko penyebaran penyakit infeksi, termasuk infeksi virus corona. Selanjutnya yaitu dengan cara menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Dan untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh tersebut, kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging, dan olahraga yang teratur. Dan selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Di samping itu, kita juga perlu mengetahui gejala-gejala apa yang terjadi ketika seseorang itu terkena virus corona. Berikut ini merupakan gejala-gejala umum virus corona. Pertama, batuk kering. Kedua, demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Tiga, yaitu sesak nafas. Dan yang keempat, kesulitan untuk bernafas. Gejala-gejala virus corona ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, maka diperlukan adanya rapid test. Tidak hanya itu, virus corona ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang tua, orang sakit, anak-anak, ataupun ibu hamil. Mengapa lansia yang lebih rentan terserang berbagai penyakit termasuk COVID-19 ini? Yaitu karena sistem imun sebagai pelindung tubuh pun sudah tidak bekerja sekuat ketika masih muda lagi. Seiring pertambahan usia, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan. Selain itu, tidak sedikit lansia yang memiliki penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, asma, atau kanker. Hal ini bisa meningkatkan resiko atau bahaya infeksi virus corona.
Komplikasi yang timbul akibat COVID-19 juga akan lebih parah bila penderitanya sudah memiliki penyakit-penyakit tersebut. Mari sama-sama kita jaga diri kita, jaga orang-orang yang mencintai dan orang-orang yang kita cintai untuk selalu waspada dengan virus corona ini.